Jumpa lagi bersama Cocot Bidal ya Mo. Berhubung agak mendingan, aku akan ceritakan lewat suaraku yang sangat merdu, eksotis dan berkelas lagi ya Mo. Oke, langsung saja. Pada saat kemarin kita diperlihatkan Chu Xingchen yang akan memasuki kamarnya, tapi tiba-tiba terdapat bayangan wanita yang memanggilnya dan Chu Xingchen terbengong menatap ke arah wanita itu. Ternyata itu adalah si Bintik yang menyamar menjadi seorang wanita yang sangat aduhai sebloh. Ya Mo. Sambil terdengar suara dari si Bintik itu yang merdu merayu menggoda, lalu kita diperlihatkan 2 menit yang lalu. Di saat Chu Xingchen akan memasuki kamarnya, ternyata muncullah sistem yang berkata bahwa ada seseorang di kamarnya ya Mo, hingga membuat Chu Xingchen waspada. Lalu sistem berkata lagi bahwa orang itu mempunyai alat penyamaran dan pesona dan orang itu akan merayu Chu Xingchen ya Mo. Lalu Chu Xingchen tersenyum berkata, hahaha, konyol. Dia pikir bisa merayuku dengan semangka sebesar itu. Lalu sistem pun berkata lagi bahwa ia akan memberikan Chu Xingchen buff supaya tidak terpengaruh oleh alat pesona dan bahkan akan bekerja secara terbalik ya Mo. Sambil kita diperlihatkan mata kanan Chu Xingchen yang tertanam buff itu. Lalu dengan cepat Chu Xingchen membuka pintu sambil bergumam, biarkan aku melihat siapa kau sebenarnya. Dan ternyata dari depannya si Bintik dengan melon aduhai memanggil Chu Xingchen itu ya Mo. Dan ternyata lagi dengan efek buff di mata Chu Xingchen, si Bintik wajahnya tetaplah masih pria ya Mo. Mirip sekali di pangkalan alon-alon. Dan ternyata lagi Chu Xingchen merasa syok menatap ke arah Bintik itu, lalu muntah-muntah di depan si Bintik hingga membuatnya bingung bergumam apa yang salah dengan dia. Lalu ia pun berkata, "Instruktur Chu, apa Anda baik-baik saja?" Sambil kita diperlihatkan Chu Xingchen yang mendengar suara dari si Bintik itu pun makin muntah-muntah dan ia pun berkata, jangan dekati aku." Lalu Chu Xingchen menangis histeris memegang dadanya sambil berkata, "Aduh, mataku sakit, ternoda dan jantungku kram." Lalu sistem pun menjelaskan bahwa itu adalah kebalikan cara kerja dari buff dan Chu Xingchen akan melihat hal paling dibenci agar bisa berpikir jernih ya Mo. Sambil terlihat Chu Xingchen muntah lagi dan si Bintik makin bingung bergumam, ada apa dengannya? Kenapa muntah saat melihat wanita cantik? Apakah dia gay? Aduh Mama. Lalu si Bintik pun berkata lagi, bahkan walaupun dia gay, dia juga tidak bisa lepas dari kendaliku. Sambil ia mengaktifkan pesona secara penuh dan ternyata ia merangkul Chu Xingchen dari belakang lagi hingga Chu Xingchen makin mual lagi dan Bintik merayu berkata, Kau sangat membosankan Tuan Chu, kau melukai hatiku. Sambil Chu Xingchen makin berkeringat dingin menahan mualnya. Sambil kita diperlihatkan dari sudut pandang si Bintik, ia pun merasa bahwa ia sangat cantik dan aduhai dan ia pun menjulurkan lidahnya sambil berkata, apakah kau tidak menyukaiku Tuan Chu? Sambil kita diperlihatkan juga dari sudut pandang Chu Xingchen, si Bintik adalah pria boti yang menjijikan hingga mata Chu Xingchen terluka berdarah menahan muntahnya itu ya Momo. Dan ternyata Jiuxi dari kamarnya pun merasakan sesuatu dan ia pun bergumam, ada apa itu? Dan ia terkejut mendengar suara seseorang yang muntah-muntah dan suara Bintik yang berkata, sial, berhenti muntah, apa kau impoten? Tatap mataku, apakah kau ini benar-benar gay? Sambil terdengar Chu Xingchen yang muntah parah lagi hingga membuat Jiuxi khawatir dan akan membuka pintu kamar dari Chu Xingchen itu. Dan ternyata saat membuka pintu, Jiuxi melihat Chu Xingchen yang masih muntah dengan mata berdarah sedang melakukan adegan panas oleh si Bintik ya Momo. Hingga Jiuxi shock, oh my god, apa yang terjadi? Lalu segera menutup pintu itu lagi dan Chu Xingchen memanggil-manggil nama Jiuxi dan akan mencoba meraihnya. Lalu Chu Xingchen pun berkata, Jiuxi jangan pergi. Lalu ia pun terjatuh memegang kaki Jiuxi itu. Hingga Jiuxi pun marah berkata, menjijikan, jangan sentuh aku, kau adalah ras manusia paling kotor di dunia. Lalu Chu Xingchen berdiri merangkul Jiuxi hingga Jiuxi merasa risih dan Chu Xingchen menangis berkata, aku sangat menderita, dia mesum, dia merayuku, aku hampir mati karena muntah. Waduh Momo, Chu Xingchen kesempatan merangkul melon rata. Tapi tiba-tiba Nona Hao bersama yang lainnya tak sengaja menatap ke arah Chu Xingchen juga dan Nona Hao pun berkata, kenapa berisik sekali?
ada siapa di kamar Tuan Chu? Sambil ia membawakan sup yang akan diberikan kepada Chu Xingchen itu. Dan kita diperlihatkan si Bintik membetulkan pakaiannya. Dan Nona Hou bersama lainnya terbengong terdiam bergumam, apakah mereka berbuat hal yang tidak serono? Dan terlihat Chu Xingchen makin menangis menoleh berteriak, ini tidak seperti yang kalian pikirkan, aku tidak bersalah, dia yang berbuat mesum padaku. Dan Nona Hou bersama lainnya berbisik, berbuat mesum? Sial, beraninya kau mencoba mengotori guruku. Dan si Bintik ketakutan karena menatap ke arah Nona Hou bersama lainnya yang menyeramkan menatap ke arahnya juga. Dan kita diperlihatkan Nona Hou yang makin mendekat akan menangkap Bintik. Dan ia pun bergumam, tampaknya tidak mungkin untuk mengendalikan mereka di sini. Kalau begitu, sambil ia pun mengeluarkan gulungan dan bola sistem. Lalu sistem kuat pun memberitahu Chu Xingchen untuk berhati-hati ya Momo. Dan ternyata Bintik mengeluarkan sinar aura membara di hadapan mereka. Dan Chu Xingchen melindungi Juxi itu. Sedangkan Nona Hou bersama para iblis rawa dengan sinar aura itu hingga terlihat dari kejauhan. Lalu setelah sinar itu hilang, terdapat asap berwarna ungu dan Chu Xingchen membuka matanya sambil melepaskan rangkulannya terhadap Juxi. Mereka bertanya-tanya kenapa tidak terjadi apa-apa. Chu Xingchen bertanya kepada Juxi, apakah kau baik-baik saja? Dan ternyata Juxi berubah menjadi ganas dan muncullah gigi taring panjangnya itu. Lalu tiba-tiba ia pun menyerang ke arah Chu Xingchen, tapi dengan cepat Chu Xingchen menangkap Juxi sambil berkata, Juxi, kenapa kau akan menggigitku? Apakah kau akan memberontak? Dan ternyata para iblis rawa pun berubah menjadi ganas dan akan menyerang Chu Xingchen juga. Lalu sistem memberitahu Chu Xingchen bahwa para iblis sedang kehilangan kewarasan. Itu menyebabkan iblis rawa memperlihatkan bentuk aslinya, mengamuk dan menyerang makhluk di sekitarnya tanpa pandang bulu. Dan entah bagaimana bajingan itu bisa mendapatkan alat yang canggih hingga membuatnya sedikit kebingungan ya Momo. Sambil dari belakang Chu Xingchen terdapat iblis yang akan menyerangnya, tapi tiba-tiba Ainong memukul iblis itu dan menyelamatkan Chu Xingchen. Ainong berkata, apakah Tuan Chu baik-baik saja? Dan Chu Xingchen menjawab, aku baik-baik saja. Dan kenapa Ainong tetap sadar? Apakah kamu tidak terpengaruh? Lalu Ainong menjawab, ia memang merasakan ingin menjadi gila. Tapi apa yang Tuan Chu ajarkan terdengar di telingaku lagi. Aku adalah iblis rawa baru dengan pemikiran baru dan di era baru. Aku tidak akan dikendalikan oleh kegilaan primitif. Jadi aku menahan kegelisahanku dan tetap sadar. Lalu Chu Xingchen gemetar ternyuh berkata, Ainong, aku tidak menyangka kalau kesadaranmu begitu tinggi. Kau adalah cahaya iblis rawa. Masa depan ras iblis tergantung padamu. Dan Ainong menjawab, Tuan Chu, aku tidak akan mengecewakanmu. Sambil mereka berdua malah berdrama di saat Juxi bersama iblis lainnya kesurupan menyerang ke arah mereka juga. Tapi sistem muncul lagi berkata bahwa Chu Xingchen jangan banyak omong. Si Bintik lari ke timur. Sambil dengan cepat Chu Xingchen pun memukul Juxi lalu menitipkannya ke Ainong. Dan di sana Chu Xingchen berkata, Ainong, jaga Juxi untukku ya. Kau pukul saja sampai pingsan semua iblis rawa yang menjadi gila. Jangan habisi mereka, kasihan para iblis rawa itu. Lalu dengan cepat Chu Xingchen menggunakan tangan dewa perangnya akan menghajar si Bintik mesum itu. Sambil kita diperlihatkan di sisi si Bintik, ia pun mengendap-endap ke arah kamar putri dan ia pun merubah kembali wajahnya menjadi wajah asli. Dan ia pun berkata, kalau benteng rawa hitam tidak bisa aku kendalikan, maka aku akan menghancurkannya. Bagaimana mereka akan hidup berdampingan secara harmonis setelah mengetahui sifat iblis rawa? Sambil ia pun perlahan akan memasuki kamar dari Tuan Putri itu. Di sana si Bintik pun bergumam, aku akan menyelamatkan sang putri saat iblis rawa sedang mengamuk. Maka aku akan dianggap putri sudah berjasa padanya. Kalau aku menggunakan pesona padanya, dia juga pasti akan mengabdikan dirinya untukku. Haha. Sambil ia pun membuka pintu kamar dari sang putri. Sambil kita diperlihatkan di sisi Chu Xingchen yang mengejar si Bintik. Dan terjadilah ledakan di depannya itu. Lalu sistem pun memberitahukan bahwa itu adalah kamar dari sang putri. Dan sistem pun bertanya-tanya kenapa si Bintik malah meledakkan kamar dari sang putri itu. Sambil kita diperlihatkan Chu Xingchen terbengong. Lalu ia pun mengaktifkan mata emasnya sambil berkata, tunggu sebentar, itu ternyata dari dalam ledakan terdapat tubuh sang putri yang melayang dengan kobaran api membara menoleh ke arah Chu Xingchen.
Sambil terlihat Chu Xingqian itu yang menatap ke arah sang putri, dan di sana sang putri pun melayang didatangi oleh Nona Hao, dan sang putri pun langsung turun di hadapan Chu Xingqian hingga membuat Nona Hao itu pun berlari ke arah sang putri lalu memeluk sang putri sambil berkata, "Sang putri, aku tahu Anda sudah bangun ketika aku melihat api. Baguslah Anda baik-baik saja." Sambil terlihat Chu Xingqian itu yang terkejut menatap ke arah mereka berdua. Tapi tiba-tiba sang putri pun merasakan si bintik itu telah bangkit, lalu ia pun marah sambil berkata, "Pria mesum ini, saat aku membuka mata, aku melihat dia menyentuh kakiku dengan wajah mesum. Aku sangat marah sehingga meledakkan kamar." Sambil kita diperlihatkan Nona Hao di sana yang emosi berkata, "Putri, aku akan menyingkirkannya. Jaga jarak dariku. Aku tidak akan membiarkan pria kotor ini mengotori tanganmu." Sambil ia pun menghunus pedangnya dengan jiwa petarung pedang dupa patah ya mo. Lalu dengan cepat ia pun menyerang ke arah si bintik, dan si bintik mengeluarkan bola sistemnya. Lalu dengan seketika muncullah lumpur-lumpur yang menyerang ke arah Nona Hao itu, dan di sana Nona Hao pun berkata, "Apa? Ini lumpur?" Lalu sistem pun berkata, "Kalau jiwa petarungnya adalah lumpur ditambah bantuan alat sistem, bahkan Grandmaster seni bela diri pun hampir mustahil untuk melepaskan diri. Tuhan, hati-hati!" Dan tiba-tiba Chu Xingqian pun memukul lumpur itu dengan sangat cepat hingga ia pun berkata, "Wah, lumpur kotor sekali." Sambil kita diperlihatkan si bintik itu yang makin syok, dan ia pun berkata, "Semua rencanaku telah diganggu. Apakah ada alat untuk menghapus memori? Cepat berikan padaku." Sambil ia pun mengeluarkan gulungan itu, dan tiba-tiba ia pun langsung dihantam oleh Chu Xingqian hingga ia pun ketakutan berkata, Bagaimana kau bisa melepaskan diri?" Lalu Chu Xingqian pun memukul dengan cepat si bintik, dan Chu Xingqian pun berkata, "Mana mungkin kau bisa menjebakku hanya dengan trik kecil seperti itu. Jangan bermimpi untuk menghancurkan benteng rawa hitam ya. Ceprok." Sambil kita diperlihatkan sang putri itu yang syok menatap ke arah Nona Hao yang biasanya sangat kalem, dan Nona Hao pun berkata, "Ayo Tuan Chu, pukul dia sampai mati. Tuan Chu, kau luar biasa." Sambil kita diperlihatkan di sisi si bintik, ia pun kesakitan bergumam, "Kuat sekali, ini tingkat tetua bela diri. Kenapa pria terkutuk ini selalu merusak rencana aku? Kalau aku tertangkap di sini, aku akan jatuh ke dalam situasi yang menyedihkan." Sambil ia pun membayangkan waktu dulu sering ditindas oleh orang-orang, lalu ia pun mengeluarkan gulungannya sambil berkata, "Tidak, aku harus membalikan keadaan. Hanya aku yang boleh menjadi bos. Gulungan 20 tahun hidupku sebagai gantinya. Bunuh dia." Sambil ia pun langsung membentangkan gulungannya itu, dan tiba-tiba Chu Xingqian di sana pun terdiam. Ternyata ia tepat berada di hadapan dari si bintik itu sambil terdiam terbengong. Sambil ia terdiam tidak bisa bergerak, lalu terlihat kehampaan di sana. Ternyata ia pun disedot oleh gulungan itu, dan si bintik di sana pun hanya terdiam. Lalu kita diperlihatkan Nona Hao bersama putri itu yang berkata, "Tuan Chu, kemana perginya kau?" Lalu si bintik di sana pun tersenyum berkata, "Dia sudah dimakan." Sambil ia pun mengeluarkan bola sistemnya lagi, lalu ia pun menjerat Nona Hao dengan lumpurnya dan mendekat ke arah sang putri sambil berkata, "Meskipun pengorbananku besar, akhirnya tidak ada yang menghalangiku. Putri." Sambil ia pun akan memegang wajah dari sang putri itu, dan sang putri pun marah sambil berkata, "Minggir kau sangat menjijikan." Dan si bintik pun berkata, Hei putri, kau sangat sombong. Kau sebaiknya sesombong ini kelak." Itu pasti akan sangat menyenangkan. Sambil ia pun langsung mengeluarkan bola sistemnya lagi, dan tiba-tiba dengan cepat seseorang menyerang tangan dari si bintik itu hingga membuat si bintik di sana pun kesakitan, dan ternyata itu adalah si Zhou, dan ia pun berkata, "Pahlawan selalu muncul tepat waktu." Sambil terlihat sang putri itu menatap ke arah si Zhou dengan terbengong kagum. Sambil kita diperlihatkan di sisi Chu Xingqian, ia pun hanya terdiam lalu toleh-toleh di sana menatap ke arah bawah juga, dan ia pun berkata, "Di mana ini?" Sambil ia pun mendengar suara yang berkata 37.037. Lalu muncullah sistem kuat di sampingnya, dan di sana Chu Xingqian pun berkata, "Halo kakak kuat, kau juga terbawa di sini ya?" Sambil terdengar lagi suara yang berkata 37.037, dan di sana sistem pun berkata, "Apa? Ini ruang sistem." Sambil kita dibawa di tempat si Zhou, di sana ia pun melesat cepat menyerang ke arah si bintik, dan si bintik pun seakan-akan kewalahan hingga membuat lumpur-lumpurnya itu pun langsung seketika menghilang dari hadapan Nona Hao.
Dan ia pun berkata, "Hah, terlepas, Tuan Sisowo sangat kuat." Sambil Tuan Putri itu terkejut mendengar seseorang berkata, pedang cahayanya memiliki kemampuan melawan lumpur. Ternyata itu adalah Nona Sui. Dan ia pun berkata, "Apakah kalian berdua terluka?" Iblis rawa tiba-tiba mengamuk, "Jadi kami datang mencari Tuan Chu." Ainong berkata dia sedang menuju ke timur. Sambil Nona Hao itu pun makin khawatir dengan Chu Xingchen, dan di sana ia pun berkata, "Tuan Sisowo, hati-hati, dia memiliki senjata ajaib yang dapat mentransfer kita ke ruang lain. Tuan Chu menghilang karenanya." Sambil terlihat Sisowo di sana yang hanya terdiam, dan kita diperlihatkan si bintik yang ketakutan bergumam, orang ini memang aneh. Dia sepertinya memiliki beberapa senjata ajaib yang tidak bisa kulihat, membuat seranganku tidak mengenai sasaran." Sambil terlihat Sisowo di sana bergumam, Tuan Chu diserang mendadak oleh orang seperti ini. Saudara Chu, jangan sampai terjadi sesuatu padamu." Sambil kita dibawa di sisi Chu Xingchen, ia pun malah mager dan tidur di dalam ruangan sistem. Lalu sistem pun berkata, "Mulai beristirahat dengan nyaman, Tuan." Sambil ia pun menjitak Chu Xingchen itu, dan Chu Xingchen pun berkata, "Aku sudah mencoba berbagai macam cara tadi, tapi tetap tidak bisa keluar. Jadi apa yang bisa kulakukan kalau bukan tidur?" Bukankah ini ruang sistem? Kau seharusnya punya cara kan? Dan sistem pun menjawab, "Tempat ini sangat aneh. Sistem akan membentuk ruang sistem eksklusifnya sendiri setelah terhubung ke dalam hukum alam, untuk menyimpan kesadaran sistem dan membuat alat sistem tingkat tinggi. Tapi tidak ada kesadaran sistem di sini, seperti cangkang kosong tanpa roh. Aku berkomunikasi dengan rangkaian angka dan menemukan bahwa itu hanyalah AI tingkat rendah." Sambil Chu Xingchen pun mendengarkan sistem kuat itu, lalu sistem kuat pun berkata lagi, "Ini adalah pengganti yang buruk untuk kesadaran sistem. Kalau dioperasikan oleh program yang ditetapkan, maka gulungan itu hanyalah sebuah mesin yang menyediakan alat. Bisa disebut juga sistem palsu." Dan Chu Xingchen pun tersenyum berkata, "Sistem palsu memiliki banyak alat, sedangkan sistem nyata tidak memiliki ruangan sendiri dan tidak punya alat." Sambil terlihat sistem kuat itu yang seakan-akan diremehkan oleh Chu Xingchen. Lalu Chu Xingchen pun berkata lagi, "Jadi kita seperti dikurung di rumah seseorang, hanya ada satu AI di rumah, dan kita tidak tahu bagaimana cara pergi dari sini." Di sana sistem pun membenarkan kata-kata dari Chu Xingchen itu. Lalu Chu Xingchen pun berkata lagi, "Bisakah kita mengambil alih rumahnya?" Dan sistem pun terdiam. Lalu ia pun berkata, "Kau sangat jenius, Tuan." Lalu Chu Xingchen pun berkata, "Beneran bisakah?" Lalu sistem pun menjawab, "Cobalah, lagi pula ini hanya AI, aku bisa menyerangnya dengan mudah. Dia berani membiarkan kita masuk, jadi dia seharusnya sudah berjaga-jaga." Sambil terdengar suara sistem lain yang berkata, 37.037. Dan Chu Xingchen pun hanya terkejut mendengar itu. Lalu sistem pun berkata lagi, "Biar kutunjukkan kekuatan dari sistem yang paling tekun." Sambil terlihat retakan di sana, dan sistem pun mencoba membobol ruangan itu. Dan kita diperlihatkan di sisi Sisowo. Di sana ia pun menggunakan pedangnya menyerang ke arah si bintik dengan sangat cepat dengan bertubi-tubi. Dan ternyata dari atas mereka terdapat sang putri yang menyerang dengan menggunakan palu tornya. Dan ia pun bergumam, "Keterampilan master bela diri, palu gila, ceprok." Dan ia pun langsung menghantam si bintik itu hingga terjadi ledakan di sana, membuat si Jawa pun terpental. Dan sang putri pun terdiam menatap ke arah itu dengan terkejut. Ternyata si bintik menggunakan sistemnya untuk menahan palu dari sang putri itu, hingga sang putri pun terpental membawa si Jawa pergi dari sana. Lalu sang putri pun berkata, "Jurus ini lagi menjijikan. Setiap kali aku mengenainya, seranganku tiba-tiba berbelok atau muncul perisai yang aneh." Sambil terlihat Nona Sui itu yang khawatir dengan keadaan si Jawa dengan benjol di kepalanya. Dan kita diperlihatkan si bintik itu yang mencoba bangkit menggunakan sistemnya lagi. Dan ia pun bergumam, "Aku menggunakan berbagai alat, baru berhasil memaksakan diri menahan serangan. Aku tidak boleh menghabiskan banyak waktu di sini." Sambil ia pun mengeluarkan gulungannya lagi. Dan ia pun berkata, "Hanya bisa..." By the way ya Mok, sistem itu levelnya meningkat, berbeda dengan yang dipakai untuk Raja Rawa yang bisa terus meningkatkan level hingga batas yang diterima oleh tubuh. Tapi ini sangat menguras usia. Kalau ingin sepenuhnya mengalahkan mereka, setidaknya harus upgrade hingga ke level Grandmaster bela diri. Sambil kita diperlihatkan
Si Showo bersama Tuan Putri yang akan menyerang ke arah Bintik itu, dan Bintik pun bergumam, lebih baik daripada ditindas orang lain. Walaupun umurku terkuras habis, aku, sambil ia pun dengan serius akan menggunakan bola sistemnya itu walaupun menguras semua usianya. Dan di sana terlihat ledakan yang sangat dahsyat. Lalu Nona Hao pun berkata, kekuatan jiwa yang luar biasa. Apakah dia menerobos level baru lagi? Dan ternyata muncullah percikan-percikan di antara si Bintik itu. Lalu si Showo pun berkata, lebih dari itu, levelnya terus meningkat. Dia pasti menggunakan senjata ajaib lagi. Tidak, kita harus mencegah dia untuk terus meningkatkan level. Xiaoling, tambah kekuatanku. Sambil dengan cepat Nona Xiaoling itu pun menambahkan kekuatan bintang 1 kepada si Showo itu. Dan si Showo pun menyerang sambil bergumam, bunuh dia sebelum levelnya stabil. Sambil kita diperlihatkan ia yang menebas aura itu hingga menjadi 2 menuju ke arah si Bintik. Dan ternyata si Bintik dilindungi oleh lumpurnya hingga membuat si Showo bersama Xiaoling itu pun hanya terkejut. Dan tiba-tiba lumpur-lumpur itu pun mementalkan si Showo dan membuat si Bintik di sana pun tersenyum berkata, hahaha, mati kau. Sambil lumpur-lumpur itu pun menyerang lagi ke arah si Showo, membentuk sebuah naga lumpur yang sangat besar. Dan tiba-tiba leher si Bintik pun dililit oleh seseorang. Ternyata itu adalah pedang dari Nona Hao. Di sana ia pun langsung menyeret si Bintik hingga si Bintik pun terjatuh. Dan tiba-tiba dari atasnya terdapat sang putri dengan palunya akan menyerang ke arah si Bintik. Dan ceprok, si Bintik pun terlempar hingga ia pun terjatuh menabrak tanah di bawahnya dengan sangat dahsyat. Dan kita diperlihatkan si Showo dengan pedangnya, ia mencoba menyerang ke arah si Bintik dan melemparkannya ke arah si Bintik itu. Dan tiba-tiba sang putri pun menggunakan palunya lagi dan akan memalu senjata dari si Showo itu. Dan ceprok, Tuar! Terlihat ledakan yang sangat dahsyat dengan senjata dari si Showo itu dan dipalu oleh senjata dari sang putri hingga ledakan itu pun makin membesar. Dan kita diperlihatkan Nona Hao bersama Xiaoling yang menatap ke arah ledakan itu. Dan ternyata sang putri bersama si Showo sudah berada di dekat mereka. Sang putri pun berkata, kau sudah mati, haha, kita menang. Tapi tiba-tiba terdapat gempa besar di sana hingga membuat mereka pun bertanya-tanya. Ternyata itu adalah lumpur-lumpur, dan lumpur itu pun malah memegang semongkok dari Nona Xiaoling yang lumpur masuk. Dan ternyata lagi mereka ditenggelamkan oleh lumpur dari si Bintik. Dan si Bintik pun keluar sambil berkata, hebat sekali serangan kalian tadi sebanding dengan puncak Grandmaster bela diri. Tapi aku telah memasuki level tetua bela diri. Sambil ia pun memegang senjata dari si Showo itu dan meremasnya hilang di sana. Lalu tiba-tiba ia pun dengan telanjang bulat menghantam kepala dari si Showo itu hingga kesakitan. Dan si Bintik pun berkata, pedang cahaya, aku paling benci dengan karakteristikmu yang melawan. Tanganku benar-benar sakit. Lagi pula aku bisa menghapus ingatan, jadi aku bisa bersenang-senang dengan kalian sampai saat itu. Sambil ia pun memandang wajah dari sang putri, dan sang putri pun terkejut berkata, kalau kau berani melakukan sesuatu padaku, ayahku pasti akan membunuhmu. Dan si Bintik pun tertawa berkata, hahaha, mungkin kau akan menangis dan memohon padaku sang putri. Putri kecilku, kaisar, para bangsawan, dan putra keberuntungan, semuanya harus tunduk padaku. Sambil ia pun membuka gulungannya itu, dan ia pun berkata lagi, akulah yang terpilih, gulungan berikan aku. Dan tiba-tiba ia pun langsung dihantam oleh seseorang dari gulungan itu hingga membuat sang putri bersama lainnya pun terkejut. Ternyata itu adalah Chu Xingchen, dan ia pun keluar dengan wajah yang sangat menggemaskan seperti NPC ya, mau tidak seperti MC-MC lainnya. Sambil kita diperlihatkan mereka semua yang bahagia menatap ke arah Chu Xingchen yang keluar dari gulungan itu. Lalu Chu Xingchen pun mendekat ke arahnya sambil berkata, kenapa kalian menanamkan diri di tanah? Seni pertunjukan ya. Dan tiba-tiba naga lumpur pun menyerang ke arahnya, dan mereka semua pun berkata, hati-hati tuan. Dan ceprok, naga itu pun langsung dihantam oleh Chu Xingchen hingga naga itu pun terpental jatuh. Dan kita diperlihatkan Chu Xingchen di sana jijik berkata, lumpur lagi merusak kualitas tanah. Dan si Bintik pun berkata, kau
lagi, kenapa tidak mati di dalam sana? Sambil ia pun mengarahkan naga-naga lumpurnya itu mengarah ke arah Chu Xingqian dengan sangat cepat, dan Chu Xingqian di sana pun segeralah mengangkat kakinya dan membenturkannya ke arah tanah hingga membuat batu di sana pun keluar menghalangi lumpur-lumpur yang diarahkan ke arahnya, hingga membuat mereka semua pun terbengong menatap itu. Lalu Chu Xingqian pun keluar sambil berkata, "Haha, kau suka bermain lumpur kan?" Sambil ia pun menggunakan tangan dewa perangnya dan mengambil sesuatu di tanah itu, dan Chu Xingqian pun berkata, "Aku akan bermain denganmu." Dan ternyata ia membentuk tangannya menggunakan tanah memukul si bintik itu hingga si bintik di sana pun kesakitan, dan si bintik pun bergumam, "Kuat sekali, makhluk aneh apa dia? Aku berada di tingkat tetua bela diri, tidak boleh kalah dengannya." Sambil ia pun mengeluarkan bola sistemnya lagi, dan ia pun bergumam, "Aku ingin menjadi lebih kuat." Lalu tiba-tiba sistem dari Chu Xingqian pun muncul berkata, "Tuan, dekati dia, jangan biarkan dia terus meningkatkan level. Sekarang dia sudah cukup lemah. Aku akan menempel ke tubuhmu untuk melepas alat peraganya. Usianya sudah hampir berakhir." Sambil kita diperlihatkan si bintik itu yang mengeluarkan sistem-sistemnya lagi hingga usianya pun terkuras, dan kita diperlihatkan mata dari si bintik itu yang memerah, dan ia pun bergumam, "Aku harus menjadi lebih kuat." Sambil kita diperlihatkan ia yang membayangkan dikala itu sedang berada di ruangan, dan ia pun menangis bergumam, "Anak-anak kaya pengganggu itu, mereka mengintimidasiku sejak kecil dan merebut kualifikasi diterima di akademi." Tapi tiba-tiba ia pun terkejut karena mendengar suara yang berkata, "Kau ingin mengubah semua ini?" Dan ia pun menoleh, ternyata itu adalah gulungan, dan si bintik pun berkata, Siapa di situ?" Lalu gulungan pun menampakkan dirinya menjawab, "Ini aku, Tuan." Dan si bintik pun berkata, "Apa? Gulungan?" Dan gulungan itu pun menjawab, "Kau adalah yang terpilih dan aku dikirim oleh hukum alam untuk membantumu. Aku bisa memberi semua yang kau mau, membantumu membalas dendam dan menjadi penguasa benua Shenzhou. Kau hanya perlu membayar sedikit nyawa." Sambil ia pun membuka gulungan itu, dan terlihat ia yang senang dengan gulungan itu, dan kita diperlihatkan di sisi sekarang si bintik itu yang sudah akan menemui ajal akan menyerang ke arah Chu Xingqian, dan tiba-tiba Chu Xingqian pun dengan cepat langsung menghantamnya hingga ia pun terlempar hingga bola sistemnya terjatuh pecah di sana, dan kita diperlihatkan si bintik yang dihajar Chu Xingqian. Si bintik pun bergumam, Kenapa bisa begini? Aku sudah menjadi kuat. Kenapa masih kalah pada orang biasa? Aku orang yang terpilih." Dan ceprok, ia pun dihajar Chu Xingqian hingga ia terjatuh ke tanah. Sambil kita diperlihatkan sistem kuat yang mengambil pecahan dari sistem-sistem si bintik itu, dan di sana Chu Xingqian pun berkata, "Kenapa hancur semua?" Lalu sistem pun menjawab, "Ini adalah alat peraga sekali pakai, hanya dapat dilepas menjadi kepingan setelah digunakan. Lagi pula aku juga punya ruang, aku bisa memasang ulang dan menggunakan kembali kepingan ini. Itu juga sangat menguntungkan." Sambil terlihat si bintik di sana berkata, "Semua orang menindasku, kalian juga." Sambil Chu Xingqian pun menatapnya. Lalu si bintik pun berkata lagi, "Kenapa begitu sulit bagiku untuk mengubah hidupku? Ini semua salahmu, kau harus mati dengan tragis." Lalu Chu Xingqian di sana pun emosi berkata, "Sudah sekarat tapi masih begitu banyak omong kosong. Kau telah melakukan banyak hal buruk, beraninya kau berpura-pura menjadi korban ya?" Lalu si bintik pun menjawab, "Aku hanya ingin mendapatkan apa yang pantas ku dapatkan. Sejak lahir, anak-anak dari keluarga terkemuka langsung menikmati sumber daya kultivasi dan penghormatan dari seluruh jialan. Tapi aku tidak punya kekuasaan. Aku diintimidasi sejak kecil. Akhirnya aku diterima di Akademi Jialan 2 tahun yang lalu. Tapi kualifikasiku malah direbut orang lain. Aku telah bekerja sangat keras. Kenapa tidak ada yang memperhatikanku? Kenapa mereka terlahir lebih mulia dariku? Aku hanya ingin membalas dendam, membodohi mereka, dan mempermalukan mereka. Apa aku salah?" Sambil terlihat mereka semua bersama Chu Xingqian yang menatap ke arahnya. Lalu si bintik pun berkata lagi, "Gulungan adalah satu-satunya harapanku." Lalu Chu Xingqian pun mengambil gulungan itu sambil berkata, "Ini bukan harapanmu, iblislah yang menyeretmu ke neraka. Adalah hal yang tercela dan bodoh untuk membalas dendam pada orang yang tidak bersalah.
kau memilih cara untuk salah untuk menjadi kuat. Sambil terlihat si bintik itu yang terkejut mendengar kata-kata dari Chu Xingchen. Lalu ia pun tersenyum akan meninggoy di sana sambil berkata, Aku tidak punya pilihan. By the way, pria berwajah bintik sudah meninggoy. Dia meninggoy dengan cara tidak puas. Jiwa dapat melawan berbagai kerusakan fisik dan sihir, tapi tidak dapat berbuat apa-apa terhadap pengurasan usia. Jadi hanya bisa memindahkan tubuhnya keluar. Sambil terlihat tubuhnya itu yang perlahan menghilang dan bersambung. Mo.